Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi fikih bab waktu-waktu sholat. Sebelum menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ulfa Barokah dan teman saya Zainatul Istiana. Saya di sini akan menjelaskan tentang penetapan waktu-waktu sholat fardu dan pandangan para ulama tentang waktu-waktu sholat fardu. Sholat menurut pengertian bahasa adalah doa, sedangkan yang dimaksud dalam pembahasan adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Di dalam sholat terdapat rukun qalbi, yaitu hati, rukun qauli yaitu bacaan, rukun fi'li yaitu perbuatan. Di samping ada pula sunnah-sunnah yang harus dilakukan. Karena itu penting sekali mempelajari seluk-beluk masalah sholat, hingga kemudian mendapatkan nilai ibadah sholat yang sempurna. Dasar perintah sholat 5 waktu dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103, Quran Surat Hud ayat 114, Quran Surat Al-Isra ayat 78. Dari ayat di atas dapat ditentukan 3 waktu yang pokok, yaitu waktu duhur pada saat tergelincirnya matahari, waktu maghrib pada saat matahari terbenam, dan waktu subuh pada saat fajar terbit. Sedangkan dari hadis Jabir radhiyallahu an dapat dijelaskan, yaitu sholat duhur dimulai pada saat matahari tergelincir, yakni titik pusat matahari mulai terlepas dari lingkaran meridian sampai bayang-bayang benda sama panjang bendanya. Sholat asar dimulai pada saat bayangan matahari sama dengan bayangan bendanya sampai pada saat bayang-bayang 2 kali panjang bendanya. Sholat maghrib dimulai pada saat matahari telah terbenam, yakni piringan atas matahari bersinggungan dengan horizon atau ufuk di belahan langit barat. Sholat isya dimulai pada saat mega merah telah hilang sampai terbitnya fajar shodiq. Sholat subuh dimulai saat terbit fajar shodiq, yakni cahaya putih telah tampak di ufuk belahan langit timur sampai terbitnya matahari. Yang kedua, pandangan para ulama tentang waktu-waktu sholat fardu. Waktu subuh, semua imam mazhab sepakat bahwa waktu sholat subuh yaitu terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Tetapi mazhab Maliki berpendapat lain bahwa waktu subuh ada 2. Yang pertama yaitu ikhtar, memilih. Yang kedua ittirori, yaitu terpaksa. Waktu duhur menurut 4 mazhab dimulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang sesuatu sama panjangnya dengan sesuatu itu. Apabila lebih walaupun sedikit, berarti waktu duhur sudah habis. Waktu asar menurut Hanafi dan Syafi'i dimulai dari lebihnya bayang-bayang sesuatu atau dalam ukuran panjang dengan benda tersebut sampai terbenamnya matahari. Menurut Maliki, asar mempunyai 2 waktu. Yang pertama disebut waktu iktisari, yang dimulai dari lebihnya bayang-bayang suatu benda dari benda tersebut sampai matahari nampak menguning. Sedangkan yang kedua disebut waktu ittirori, yaitu mulai dari matahari yang mulai tampak menguning sampai terbenamnya matahari. Menurut Hambali, yang termasuk yang paling akhirnya sholat asar adalah sampai bayang-bayang suatu benda lebih panjang 2 kali dari benda tersebut. Waktu maghrib menurut Syafi'i dan Hambali, waktu sholat maghrib dimulai dari hilangnya cahaya merah di arah barat. Waktu isya, waktunya dimulai dari terbenamnya syafaq merah atau setelah waktu maghrib sampai fajar kedua. Materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Zainatul Istiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang waktu utama saat sholat. Yang pertama yaitu mengakhirkan waktu sholat duhur saat hari panas, sebagaimana yang sudah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya adalah
Nabi Muhammad SAW bila hari amat dingin menyegerakan waktu dilakukannya sholat, dan bila hari amat panas melambatkan untuk memulainya. Ya, hanya disunahkan takhir sholat atau mengundurkan sholat duhur itu dari awalnya waktu hari amat panas hingga tidak mengganggu kehusuan, dan sebaliknya disunahkan untuk menyegerakan pada saat-saat lain dari demikian. Yang kedua yaitu melaksanakan sholat asar di awal waktu, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa kehilangan waktu asar seakan-akan dia telah kehilangan keluarga dan harta kekayaannya. Kata kehilangan keluarga dan harta kekayaannya ada juga yang memberikan makna dikurangi keluarga dan harta kekayaannya. Jadi orang yang mengabaikan waktu sholat asar hingga kelewat batas waktu yang telah ditentukan sama saja dengan orang yang kehilangan keluarga dan harta kekayaannya. Artinya sangat rugi besar, bahkan harus menangis penuh penyesalan. Yang ketiga, melaksanakan sholat maghrib di awal waktu adalah melaksanakan sholat maghrib di awal waktu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah yang artinya, senantiasalah umatku berada dalam kesucian selama mereka melakukan sholat maghrib sebelum terbitnya bintang-bintang. Nah, hal ini karena dalam hadis yang sebelumnya itu hadis Jibril sebagai imam, bahwa ia sholat maghrib pada suatu waktu selama 2 hari, yakni ketika matahari terbenam, maka ia hanya menunjukkan disunatkannya untuk menyegerakan maghrib. Yang keempat adalah melaksanakan sholat isya di sepertiga atau di seperdua malam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi yang menyatakan sahnya, yang artinya telah bersabda Rasulullah SAW, kalau tidaklah akan memberatkan umatku, tentu kusuruh mereka mengundurkan isya sampai sepertiga atau seperdua malam. Yang kelima adalah menyegerakan sholat subuh, dan untuk selanjutnya yaitu keringanan dalam waktu sholat fardu. Yang pertama, mendapat 1 rakaat pada waktunya. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat sebelum habis waktu, berarti ia telah mendapatkan seluruh sholat keseluruhannya, sebagaimana hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari suatu sholat, berarti ia mendapatkan keseluruhan sholat itu. Barang siapa yang kedua, tadi kan yang pertama mendapatkan 1 rakaat pada waktunya. Keringanan yang kedua, tertidur atau lupa melakukan sholat. Nah, barang siapa yang tertidur atau lupa melakukan sholat, maka waktunya ialah ketika ia tersadar dan ingat badannya. Berarti kalau orang itu tertidur, misalkan lupa belum sholat, berarti waktu menggantinya waktu sholatnya yaitu ketika dia sadar, ketika dia bangun dari tidurnya, gitu. Apabila seorang lupa mengerjakan sholat atau tertidur hingga waktu melaksanakan sholat telah habis, hendaklah dia segera mengqodoknya ketika ingat. Artinya ketika teringat atau sudah bangun dari tidur, hendaklah segera melaksanakan sholat yang ditinggalkan tersebut dan tidak menunda-nunda waktunya. Yang terakhir yaitu tentang waktu yang dilarang ketika sholat. Telah menghabarkan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abdullah bin As-Sanabahi, bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sesungguhnya matahari terbit dibarengi oleh tanduk setan. Apabila matahari meninggi, berarti telah meninggalkan tanduk setan itu. Tetapi bila matahari masih rendah, berarti sejajar dengan tanduk setan. Bila matahari tepat berada di tengah, maka sejajar dengan tanduk setan. Dan bila matahari tergelincir ke barat, berarti telah meninggalkan tanduk setan. Apabila tiba waktu terbenam, berarti matahari itu kembali sejajar tanduk setan. Dan bila telah terbenam dengan sempurna, berarti matahari itu telah meninggalkan tanduk setan. Karena itu Rasulullah SAW melarang waktu sholat pada saat-saat matahari sedang sejajar dengan tanduk setan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Malik
dari Zaid bin Aslam, ada 3 larangan waktu melaksanakan sholat. Yang pertama, ketika matahari baru terbit. Ketika saat itu matahari sejajar dengan tanduk setan, hendaknya menunggu sampai matahari meninggi. Jika masih tinggi, matahari masih rendah, hendaknya juga menunggu sampai matahari meninggi. Yang kedua, ketika matahari tepat di tengah-tengah, hendaknya menunggu sampai matahari condong sedikit ke barat. Yang terakhir, ketika matahari hampir terbenam, hendaknya menunggu sampai matahari terbenam sempurna. Seperti itu. Itu larangan-larangan sholat. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama, dasar penetapan waktu sholat fardu terdapat dalam: pertama, Quran surah An-Nisa ayat 103, Quran surah Hud ayat 114, Quran surah Al-Isra ayat 78, Quran surah Toha ayat 130, dan hadis Nabi dari Jabir bin Abdullah yang menyimpulkan bahwa waktu sholat fardu sebagai berikut. Yang pertama, sholat duhur dimulai pada saat matahari tergelincir, yaitu titik pusat matahari mulai terlepas dari lingkaran meridian sampai bayang-bayang benda sama panjang bendanya. Yang kedua, sholat asar dimulai pada saat bayangan matahari sama dengan bayangan bendanya sampai pada saat bayang-bayang 2 kali panjang bendanya. Yang ketiga adalah sholat maghrib dimulai pada saat matahari telah terbenam, yakni piringan atas matahari bersinggungan dengan horizon atau ufuk di belahan langit barat. Yang keempat, sholat isya dimulai pada saat mega merah telah hilang sampai terbitnya fajar shadiq. Dan yang terakhir adalah sholat subuh dimulai saat terbit fajar shadiq, yakni cahaya putih telah tampak di ufuk belahan langit timur sampai terbitnya matahari. Pandangan yang kedua ini adalah pandangan para ulama tentang waktu-waktu sholat fardu. Yang pertama, sholat subuh menurut semua mazhab dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Yang kedua, sholat duhur menurut 4 imam mazhab dimulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan bendanya. Yang ketiga, sholat asar 4 imam mazhab memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang waktunya, tetapi pada intinya dimulai dari bayang-bayang suatu benda lebih panjang dari benda tersebut sampai terbenamnya matahari. Yang keempat, sholat maghrib menurut Imam Syafi'i dan Hambali, waktu sholat maghrib dimulai dari hilangnya cahaya merah di arah barat. Dan yang terakhir adalah sholat isya, waktunya dimulai dari terbenamnya syafaq merah atau setelah waktu maghrib sampai fajar kedua. Yang ketiga, ini waktu yang utama dalam setiap sholat fardu. Yang pertama adalah mengakhirkan waktu sholat duhur saat hari panas. Yang kedua, melaksanakan sholat asar di awal waktu. Yang ketiga, melaksanakan sholat maghrib di awal waktu. Yang keempat, melaksanakan sholat isya di sepertiga atau di seperdua malam. Dan yang terakhir, menyegerakan sholat subuh.